Ya, selamat siang Pak Yerik dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis SWOT, Customer Relation Management, dan Supply Chain Management Hotel. Saya bersama yaitu saya sendiri Daniel Emerson Hukom, dan dengan rekan teman saya Denis Benanuata, Albert Simeon, dan Susana Pristika Delima. Baik, selamat menyaksikan. Next. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang dasar singkatan dari SWOT ini. Singkatan SWOT ini yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Next. Oke, SWOT ini adalah suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Jadi ruang lingkup bisnis tunggal ini tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats, yang artinya ini kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, di mana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasikan faktor-faktor luar dan faktor di dalam perusahaan. Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya saya akan jelaskan juga tentang CRM. CRM ini adalah suatu kegiatan perusahaan yang digunakan untuk memanjakan pelanggan agar tidak berpaling ke pesaingnya. Hubungan dengan pelanggan merupakan penambahan nilai yang berada di atas produk itu sendiri, yang dalam hal ini produk industri jasa perhotelan didapat dari interaksi antar karyawan hotel dengan pelanggan itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Bernd H. Smith yang mengatakan bahwa customer relations adalah suatu hubungan dengan pelanggan, di mana antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya diberlakukan secara berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Oke, next. Ya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT dalam perhotelan. Yang pertama itu saya akan membahas analisis SWOT dari Hotel Dian Geraha Pekanbaru. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risma Dian Antika dari Ilmu Komunikasi FISIP UR. Boleh di next. Jadi, strategi customer relationship yang digunakan oleh Hotel Dian Geraha adalah itu dengan melakukan pelayanan kepada pelanggan. Nah, selain itu, diperlukannya faktor kelemahan dan faktor kekuatan customer relation Hotel Dian Geraha dalam meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Boleh di next. Mas bisa ke slide sebelumnya. Nah, strategi customer relationship yang digunakan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Hotel Dian Geraha Pekanbaru. Yang pertama, Hotel Dian Geraha Pekanbaru itu memiliki beberapa strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yaitu yang pertama, ada 3. Yang pertama itu ada family gathering, kemudian ada social responsibility, dan yang terakhir itu ada program promotion. Nah, yang pertama itu tentang family gathering. Family gathering itu merupakan program yang diciptakan untuk dapat berkumpul dengan seluruh staf atau karyawan atau pelanggan.
Hotel Dian Graha agar lebih terjalin komunikasi dan kebersamaan sehingga dapat saling memahami satu sama lain dan mempunyai satu tujuan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam acara family gathering ini, itu terdapat acara khusus karyawan atau employee gathering, serta khusus pelanggan yang setia atau customer gathering. Nah, yang pertama, family gathering ini dibagi dua tadi, yaitu yang pertama itu employee gathering. Nah, segenap karyawan dan keluarga itu menikmati kebersamaan dan keceriaan bersama pada program ini. Nah, banyaknya karyawan dan keluarga yang berantusias menghadiri acara tersebut itu tampak dalam tumpah ruah, cara tawa, dan kebahagiaan berbaur menjadi satu di acara yang berbalut kebersamaan. Kemudian untuk customer gathering sendiri itu, pihak Hotel Dian Graha itu mengundang pelanggan dan pimpinan perusahaan atau booker yang rutin mengirimkan karyawannya ke Hotel Dian Graha dengan mengadakan gala dinner serta memberikan voucher atau komplimen ke beberapa perusahaan yang menjalin kerjasama di Lingga Coffee Shop dan restoran Dian Graha pada tanggal 20 Desember 2011. Nah, hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap hubungan baik dengan perusahaan. Kemudian yang kedua itu mengenai social responsibility, program social responsibility. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab dengan masyarakat sekitar, maka Hotel Dian Graha itu menyumbang atau membantu ke beberapa acara sosial yang ada di sekitar lingkungan Hotel Dian Graha sebagai tanda mengabdi perusahaan dengan masyarakat sekitar. Nah, program sociality responsibility ini ada dua. Yang pertama itu menyumbang perbaikan jalan dan fasilitas umum. Nah, Hotel Dian Graha ini sebagai wujud kepedulian akan lingkungan sekitar dan lancarnya akses jalan menuju Hotel Dian Graha itu memperbaiki Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan hotel untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak atau berlubang dan membersihkan fasilitas umum di sekitar hotel. Kemudian yang kedua itu ada program peduli sesama. Nah, setiap menjelang hari raya Lebaran, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, manajemen Hotel Dian Graha Pekanbaru itu memberi tali kasih kepada mereka yang membutuhkan. Nah, beragam aktivitas dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Sebagai wujud kepedulian kepada kaum duafa, pihak hotel itu mengadakan acara buka puasa bersama kaum duafa dan memberikan santunan yang selama ini telah memberikan kontribusi kepada hotel serta dapat meringankan beban kaum duafa pada tanggal 29 Juni 2013 yang lalu. Kemudian yang terakhir tuh program promotion. Nah, promosi itu sangat penting dalam perkembangan bisnis hotel Dian Graha Pekanbaru. Karena itu pihak hotel tuh bekerja sama dari sekian media massa yang ada, dipilih satu media yang dapat dengan efektif itu menyampaikan pesan kepada para calon tamu hotel sehingga pada tarif pasar yang dituju. Dengan demikian, calon tamu dapat mengambil keputusan untuk datang dan menginap di Hotel Graha Pekanbaru. Nah, kegiatan promosi Hotel Graha itu seperti yang pertama itu dia menetapkan kebijaksanaan harga. Nah, yang dimaksud di sini adalah menawarkan harga spesial, di mana kebijakan harga atau tarif kamar yang ditentukan itu agar dapat bersaing dengan tarif hotel lain yang dianggap sebagai pesaing dan menetapkan harga di bawah harga pesaing. Nah, Hotel Dian Graha Pekanbaru itu menetapkan harga spesial untuk corporate berbeda dengan harga umum dan juga menyesuaikan harga dengan hotel-hotel pesaing. Kemudian yang kedua ada menjadi sponsor. Nah, pada berbagai kegiatan seperti kegiatan olahraga sepak bola pada tahun 2005, Hotel Dian Graha itu mensponsori pertandingan sepak bola yang di mana Hotel Dian Graha itu memberikan hadiah kepada pemenang dan memberikan baju tim sepak bola dengan nama Dian Graha Football Club. Nah, hal ini merupakan salah satu cara bisnis untuk membangkitkan minat orang untuk datang berkunjung ke hotel tersebut. Kemudian yang ketiga itu melakukan sales promotion. Nah, dengan cara mengirimkan harga-harga promosi terbaru dan produk-produk terbaru apa saja yang ditawarkan oleh Hotel Dian Graha kepada perusahaan dan instansi pemerintah melalui direct email, SMS, email, kemudian menghubungi pelanggan lewat telepon atau mendatangi kantor-kantor perusahaan atau instansi yang kemungkinan besar itu menggunakan jasa hotel, kemudian memberikan informasi terbaru tentang perkembangan hotel
dan mengajak pelanggan potensial itu agar menginap kembali di Hotel Dian Graha Pekanbaru. Kemudian yang keempat itu membuat iklan. Nah, Hotel Dian Graha juga membuat iklan beberapa media seperti Riau Post, di Magazine, serta membuat website www.diangraha.com agar Hotel Dian Graha itu dapat dikenal oleh masyarakat dan memberitahukan fasilitas dan layanan yang menarik, dapat melakukan reservasi online 24 jam. Nah, media yang dipilih tentu saja media yang peminat pembaca dan pendengarnya paling banyak di Provinsi Riau. Sehingga Hotel Dian Graha itu dikenal di pelosok Riau meskipun lokasinya terletak di kota Pekanbaru. Promosi melalui media iklan itu menunjukkan bahwa Hotel Dian Graha tetap menjaga keeksistensinya di tengah-tengah maraknya promosi hotel-hotel baru. Lalu yang kelima itu, dia memberikan cenderamata atau souvenir seperti gantungan kunci, welcome drink, lalu ada pena, stiker, voucher, fruit bucket, atau mungil pada pelanggan yang menginap serta pelanggan yang menggunakan function Hotel Dian Graha dengan rutin. Nah, pemberian souvenir ini tentunya sebagai bentuk perhatian dan tanda rasa terima kasih pihak hotel kepada pelanggan yang setia menggunakan produk dan jasa dari Hotel Dian Graha terus-menerus. Kemudian yang keenam itu menambah fasilitas. Nah, membagi kamar-kamar menurut kualitas dan fasilitas yang dimilikinya. Kemudian menetapkan kamar-kamar tertentu seperti superior, deluxe, junior suite, dan mengetahui kamar yang bagaimanakah pelanggan inginkan atau disenangi tamu. Lalu makanan apa saja yang disediakan, fasilitas apa saja yang harus dibangun sehingga mereka harus datang dan menginap kembali di Hotel Dian Graha Pekanbaru. Lalu yang terakhir itu menambah menu makanan. Nah, menyediakan berbagai makanan Indonesia, khas Melayu, Thailand food, internasional, dan breakfast dengan koki yang sudah berpengalaman. Nah, agar strategi customer relationship itu dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah pertama yang dilakukan Hotel Dian Graha Pekanbaru adalah membuat program atau event serta apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan calon pelanggan terhadap Hotel Dian Graha Pekanbaru. Lalu, dia memastikan agar pelanggan mengetahui profil perusahaan secara benar, sehingga image perusahaan itu dapat tergambar oleh para calon pelanggan dengan memastikan pelanggan mengetahui informasi perusahaan dengan benar, mempermudahkan perusahaan melakukan langkah selanjutnya. Next. Lalu, ada juga faktor yang mempengaruhi strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam pelaksanaan customer relation, dalam meningkatkan kepuasan pelanggan itu tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya strategi customer relation. Baik itu faktor yang memperkuat atau strength, strategi maupun faktor yang memperlemah atau weakness sesuai dengan analisis SWOT dalam menjalankan strategi customer relation Hotel Dian Graha. Nah, faktor itu yang pertama adalah faktor kelemahan strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada faktor kekuatan strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Boleh next. Nah, itu faktor kelemahan strategi customer relation. Nah, adapun faktor-faktor kelemahan yang meningkatkan kepuasan pelanggan adalah antara lain yang pertama itu persaingan hotel. Nah, salah satu faktor kelemahan dalam melaksanakan peningkatan kepuasan pelanggan adalah persaingan hotel. Munculnya hotel-hotel baru dalam kualitas baru dan modern, serta membuat pelanggan ini mencoba menikmati fasilitas hotel yang belum mereka kunjungi. Nah, semakin banyak hotel-hotel baru, semakin besar pula keinginan calon untuk mencoba merasakan pelayanan dan fasilitas hotel baru tersebut. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu alasan bahwa persaingan hotel merupakan faktor kelemahan bagi hotel-hotel lama, khususnya Hotel Dian Graha. Oleh karena itu, pelayanan yang ekstra dan inovasi baru yang diberikan oleh Hotel Dian Graha itu yang akan menjadi perbedaan dengan hotel-hotel baru lainnya yang dapat menarik minat pelanggan.
Yang kedua itu ada harga yang bersaing. Nah, harga itu kan merupakan salah satu faktor kelemahan strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan hotel Geraha, yang dimana harga yang ditawarkan itu bersaing dengan harga-harga hotel lainnya. Nah, oleh karena itu, Hotel Dian Geraha itu dengan cermat memperkirakan biaya yang sesuai dengan fasilitas serta pelayanan yang diberikan pihak hotel kepada pelanggan sehingga dapat menarik minat dan kepuasan pelanggan kembali. Kemudian, yang ketiga itu ada fasilitas yang kurang lengkap. Nah, salah satu faktor penglemah strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan juga adalah kurangnya fasilitas yang merupakan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh pelanggan yang menggunakan jasa hotel dan Geraha. Nah, perlu itu dilakukan penambahan fasilitas seperti pub, spa, fitness center, mesin ATM, pastry, longe, penambahan kamar, dan lain sebagainya demi menunjang kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir itu pelayanan kurang memuaskan. Nah, pelayanan yang kurang memuaskan bagi pelanggan itu bisa saja menjadi faktor pelemah bagi kepuasan pelanggan dalam menikmati jasa hotel. Nah, banyaknya keinginan tamu dan perilaku tamu yang berbeda-beda itu merupakan salah satu penyebab tamu merasa tidak puas. Karyawan pun juga harus mempelajari karakteristik individu pelanggan sehingga karyawan itu mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi pelanggan yang berbeda-beda setiap hari. Boleh di next. Faktor yang kedua adalah faktor kekuatan strategi customer relation dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam menjalani strategi customer relation adalah salah satu kegiatan yang dilakukan marketing hotel dan Geraha dalam berhubungan baik dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelaksananya tentu saja terdapat faktor-faktor yang memperkuat sehingga strategi yang telah dibuat itu dapat dirasakan oleh pelanggan dan terbina suatu hubungan yang baik dapat menguntungkan hotel dan Geraha. Faktor-faktor itu yang pertama adalah program dan promo yang ditawarkan. Nah, dalam menjalankan strategi customer relation, pihak hotel itu mengadakan program dan promo khusus dengan harga spesial untuk pelanggan. Hal ini itu dilakukan untuk memuaskan apa yang diharapkan oleh pelanggan, sehingga menarik pelanggan untuk tetap menggunakan produk dan jasa dari Hotel Dian Geraha. Nah, menariknya promo-promo yang ditawarkan dengan harga terjangkau dan fasilitas yang ditawarkan itu merupakan pilihan yang tepat bagi beberapa perusahaan atau pemerintah dalam mengadakan pelatihan-pelatihan atau event-event bagi karyawannya. Kemudian yang kedua itu promosi melalui media. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah mudahnya menyebarkan promosi melalui media, baik itu media cetak, yaitu di sini Hotel Dian Geraha itu menyebarkan melalui Reopos, Tribun, Haluan, dan Bimagazine, serta media elektronik atau internet seperti website dan Facebook. Nah, media di sini merupakan alat penyampaian pesan yang paling luas dan cepat sampai pada masyarakat akan promo yang dipromosikan. Nah, hal ini itu membuat hubungan pelanggan dapat berjalan secara kontinu. Kemudian yang tiga itu ada alat komunikasi. Nah, banyaknya alat komunikasi seperti telepon, SMS, email, dan faksimili yang dapat digunakan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan. Nah, mudahnya akses komunikasi itu memudahkan untuk tetap menjalin hubungan melalui alat komunikasi tanpa harus mengganggu aktivitas pelanggan dan membuang waktu. Nah, perkembangan teknologi dalam berkomunikasi itu sangat mempengaruhi customer relation dalam melakukan strateginya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Hotel Dian Geraha. Lalu yang keempat itu ada kerjasama dengan perusahaan dan pemerintahan. Nah, kerjasama dengan instansi itu merupakan bentuk hubungan baik dengan pelanggan yang masih terjaga utuh. Nah, hal ini itu dapat menguntungkan hotel dari pendapatan maupun citra hotel di mata masyarakat. Hal ini tentu saja itu merupakan faktor pendukung dalam menjalani customer relation
dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu kerjasama dengan perusahaan serta pemerintah itu dapat menimbulkan keuntungan satu sama lain dan mengembangkan koneksi. Dan yang terakhir itu adalah lokasi. Lokasi di sini, lokasi hotel yang sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan, serta bisnis mempermudahkan pelanggan itu dalam menjalankan kegiatannya. Nah, lokasi strategis ini yang menjadi kunci suksesnya Hotel Dian Geraha dalam menarik pelanggan dan calon tamu. Dekatnya dengan wisata belanja dan oleh-oleh membuat pelanggan itu nyaman dan memuaskan keinginan pelanggan, sehingga Hotel Dian Geraha itu giat melakukan promo dikarenakan lokasi yang strategis dijadikan sebagai pilihan utama pelanggan untuk menggunakan jasa Hotel Dian Geraha Pekanbaru. Boleh di next. Berikutnya adalah analisis SWOT CRM di Hotel Summer Hills. Yang pertama ini adalah analisis aktivitas marketing. Pada saat ini, Hotel Summer Hills di Bandung masih menerapkan sistem marketing yang standar pada umumnya. Setiap bulannya, hotel melakukan rapat jajakan marketing untuk menetap promo apa saja yang akan ditawarkan setiap bulannya. Penawaran tersebut berbagai macam, namun pada pelaksanaannya masih kurang maksimal dalam melakukan promosi. Maka dilakukan sebuah usulan perbaikan aktivitas marketing untuk menunjang pekerjaan di bagian marketing, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen tersebut. Yang kedua adalah analisis terhadap reservasi. Pada analisis terhadap reservasi, pihak Hotel Summer Hills masih menerapkan 3 channel atau kemungkinan pelanggan dapat melakukan reservasi. Pihak hotel biasanya mendapatkan grup atau kelompok dari travel agent yang biasanya okupansi kamar yang dipesan cukup banyak. Sedangkan untuk pribadi, biasanya tamu langsung datang ke tempat untuk melakukan pemesanan. Biasanya pemesan di tempat untuk tamu yang ingin menginap pada saat hari tersebut. Sedangkan untuk tipe reservasi online biasanya untuk tamu yang ingin melakukan reservasi yang jauh-jauh hari. Yang ketiga adalah analisis terhadap guest house atau data pelanggan yang ada. Pada analisis terhadap guest house atau data pelanggan ini, menjelaskan mengenai data yang digunakan dalam proses pendataan data tamu. Data tamu ini digunakan untuk menjelaskan data tamu. Data tamu ini bisa dimanfaatkan kembali oleh sistem untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan promosi seperti newsletter. Yang keempat adalah analisis terhadap feedback pelanggan. Feedback merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan komunikasi dari pelanggan terhadap pihak hotel. Ini memudahkan pihak hotel dalam melakukan perbaikan fasilitas ataupun mengetahui kritik dan saran yang diberikan pada pihak hotel. Feedback juga bisa menjadi masukan bagi pihak hotel untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Next. Ya. Berikutnya adalah analisis terhadap tingkat kebutuhan. Pada tahap ini menjelaskan bahwa kebutuhan aplikasi berdasarkan guest recognition, data capture and maintenance, channel integration, ranking and discrimination, dan two-way personal dialog dari beberapa kebutuhan tersebut. Dibuatlah dalam bentuk aplikasi yang dapat menunjang proses customer relationship management atau CRM, sehingga dapat membangun hubungan yang baik terhadap pelanggan. Nah, yang keenam ini adalah analisis terhadap data flow diagram atau DFD. Mana DFD ini adalah alat
pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Dan yang ketujuh, ini adalah analisis dalam perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram, mana merupakan gambar yang menjelaskan keterkaitan dan hubungan antara masing-masing entitas pembentukan aplikasi. Pada perancangan ini dibagi menjadi 3 entitas, yaitu ERD bagian admin, ERD bagian customer service, dan ERD member. Dan yang ke-8 ini adalah analisis terhadap perancangan menu aplikasi. Pada perancangan menu sistem Sumber Hills Hotel Bandung, ini menjelaskan mengenai aktor yang akan menjalankan sistem. Perancangan ini untuk mengetahui siapa perbedaan masing-masing karakteristik pengguna, sehingga bisa mempermudah dalam perancangan menu pada sistem yang akan dibuat. Perancangan antarmuka atau interface merupakan gambaran mengenai tampilan yang akan digunakan. Perancangan ini memudahkan dalam mendesain layout dari sistem yang akan dirancang. Salah satu contoh adalah perancangan menu member. Next, dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan CRM dapat mengelola seluruh penjualan, marketing, dan customer service dalam satu data. Kelebihan penggunaan CRM sebagai berikut. Semua yang Anda perlukan ada di satu tempat. Manajemen hubungan pelanggan harus tersentralisasi agar dapat berjalan efektif. Data yang telah terkumpul harus tersedia oleh anggota tim yang membutuhkan dengan aplikasi CRM. Semua orang memiliki akses terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, tiap anggota dapat bekerja lebih produktif dengan berfokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan. CRM adalah solusi yang dapat diukur agar dapat bertahan. Sebuah perusahaan harus memiliki database pelanggan yang memahami value proposition yang ditawarkan kepada mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan, akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pelanggan untuk keperluan pemasaran. Dengan aplikasi CRM, Anda dapat mengukur biaya yang dibutuhkan dari laporan kelebihan dan kekurangan database marketing. Sistem ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya perusahaan sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi secara efektif. CRM dapat melakukan penggalian data. Aplikasi CRM dapat membantu melihat laporan penjualan tertentu dan analisis lainnya sehingga dapat membantu perusahaan menemukan mana yang berhasil dan mana yang membutuhkan perubahan. Aplikasi CRM membantu untuk menemukan di mana kemajuan terjadi, salah satunya dari laporan kelebihan dan kekurangan database marketing. Mengakses data dari mana saja, kelebihan ini dapat diperoleh dengan adanya aplikasi mobile CRM. Penggunaan sistem CRM di smartphone memungkinkan Anda untuk mengakses data dari mana saja dan tetap update dengan segala perubahan yang terjadi dulu. Kekurangan aplikasi CRM hanya bisa diakses melalui komputer, namun dengan aplikasi mobile CRM tidak hanya meningkatkan penggunaan CRM, tetapi juga produktivitas. Data dari Forrester menunjukkan bahwa produktivitas tim meningkat sebesar 50% dengan penggunaan aplikasi mobile CRM. Mempercepat proses deals ketika mengelola proses penjualan, terutama untuk metode inbound sales, diperlukan membuat sales funnel bagi tim penjualan agar berjalan sesuai dengan proses. Dengan aplikasi CRM, Anda dapat mengintegrasi aktivitas tiap pelanggan. Tim marketing dapat mengelola perkembangan tiap negosiasi yang terjadi, aktivitas yang telah dilakukan, dan langkah selanjutnya dari laporan kelebihan dan kekurangan database marketing.
Dengan demikian, proses BIOS dapat berlangsung lebih cepat. Mengurangi biaya harian keseluruhan perusahaan dengan mengetahui laporan kelebihan dan kekurangan database marketing dari aplikasi CRM. Anda dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan lebih efektif. Dengan begitu, biaya akan menurun akibat meningkatkan produktivitas. Sebab kejadian hilangnya data-data penting maupun kehilangan pelanggan tidak akan terjadi lagi dengan adanya sistem pada aplikasi CRM. Kekurangan CRM mempengaruhi operasional atau layanan bisnis. Kekurangan penggunaan CRM meliputi: yang pertama, menghilangkan unsur manusia dalam perusahaan. Menggunakan aplikasi CRM tentu membuat otomatisasi proses bisnis. Namun hal ini akan membuat pelanggan kehilangan unsur manusia yang terkadang dibutuhkan. Sebagai contoh, Anda tentu akan lebih senang ditangani oleh orang langsung dibandingkan oleh mesin penjawab otomatis. Adanya kemungkinan kendala keamanan. Perlu adanya pelatihan. Pemasangan aplikasi CRM akan mengubah keseluruhan sistem perusahaan. Perlu adaptasi lagi. Seluruh karyawan untuk terbiasa dan mempelajari cara kerja sistem yang baru. Proses adaptasi ini akan membutuhkan waktu yang mungkin dapat memperlambat pekerjaan. Dukungan teknis. Perusahaan membutuhkan dukungan teknis dalam implementasi aplikasi CRM. Dalam hal ini membutuhkan biaya tersendiri. Perusahaan dapat mengandalkan tim teknis mereka atau menggunakan pihak ketiga. Kemungkinan kehilangan data. Beberapa sistem CRM saat ini akan ter-backup secara otomatis di cloud, namun tidak semua sistem dapat melakukannya. Dibutuhkan backup data secara manual jika tidak dilakukan secara teratur dan ada kemungkinan data yang hilang. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan?